Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dimanfaatkan untuk gencar mensosialisasikan bahaya rokok di tengah pandemi COVID-19. Rokok elektrik dan konvensional sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi generasi muda. Kadar nikotin dalam rokok mencapai 8 hingga 20 mg dan zat berbahaya lainnya. Nikotin dapat merusak paru-paru, menyebabkan denyut jantung meningkat, memicu kanker, hingga merusak otak. Jika seseorang masif merokok, ia dapat memiliki resiko mengidap berbagai penyakit hingga kematian jika terinfeksi COVID-19. Saat merokok, seseorang akan sering menyentuh bagian mulut dan wajah. Di masa pandemi saat ini, sentuhan itu berpotensi meningkatkan risiko tertular COVID-19. Merokok dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus corona hingga 4 kali lipat serta kematian dibanding orang yang tidak merokok. Selanjutnya, rokok juga berbahaya bagi lingkungan sekitar, yakni perokok pasif. Mereka langsung menghirup asap rokok tanpa filter dan mengandung banyak zat berbahaya. Sosialisasi bagi masyarakat dan generasi muda melalui media sosial dan konvensional harus terus dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit akibat merokok. Stop merokok untuk kesehatan diri dan lingkungan. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah terus mensosialisasikan bahaya rokok, terutama bagi generasi muda. Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dimanfaatkan untuk menginformasikan bahwa kanker paru-paru hingga kerusakan otak dapat diderita jika seseorang masif merokok. Di tengah pandemi saat ini, rokok juga dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus corona hingga 4 kali lipat. Selanjutnya, bagaimana cara agar masyarakat dapat berhenti merokok dan sosialisasinya bisa lebih efektif agar generasi muda bisa betul-betul jauh dari rokok. Ya, untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami. Narasumber kita ada anggota Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Fuad Baraja dan juga dokter spesialis paru Erlang Samudro. Selamat siang Bapak-bapak, selamat siang Pak Fuad, selamat siang Dokter Erlang. Ya, selamat siang semuanya. Iya, saya ke Dokter Erlang dulu nih Pak Fuad. Dokter Erlang, silakan. Ini seharusnya di masa pandemi kita berharap jumlah perokok bisa sedikit berkurang begitu ya, karena di awal-awal di 2020 saat COVID sudah menjadi pandemi ini ada juga muncul beragam informasi medis bahwa kalau kita merokok ini akan resiko untuk terpapar virus bisa lebih tinggi, dan jika memang sudah terpapar virusnya akan proses penyembuhannya akan lebih sulit begitu. Hal ini bisa dibenarkan oleh para spesialis paru, kondisinya seperti apa, dan bisa tidak sih sebenarnya mengurangi jumlah perokok? Ada data tidak yang dimiliki oleh mungkin spesialis paru atau teman-teman dari dokter begitu? Oke, kasih. Kalau dari literatur memang ada hubungan antara rokok dengan COVID-nya ya. Jadi di daerah-daerah atau tempat pasien yang merokok lebih banyak, itu lebih banyak yang terkena COVID. Dan orang yang merokok juga memiliki risiko untuk kematian lebih tinggi atau penyakit COVID itu jadi lebih berat. Jadi memang benar seperti itu. Tapi kalau untuk menurunkan ya itu prosesnya panjang tuh. Iya. Tapi setidaknya jika masyarakat atau para perokok pasif ini mengetahui seorang perokok di masa pandemi ini memang akan lebih mudah terpapar, mungkin karena lebih sering menyentuh area mulut begitu, dan saat terpapar juga resikonya lebih berat. Kita harapkan sama-sama ini bisa sedikit mendapat pencerahan atau mendapat hikmah untuk saya berhenti ngerokok dulu deh setidaknya 1 tahun ini begitu ya. Itu lumayan mungkin ya. Nih Pak Fuad sudah mulai bereaksi nih. Ketawanya gimana nih? Ketawanya ini bisa kira-kira berpikir seharusnya itu bisa dimanfaatkan di momen ini. Anda sendiri melihatnya gimana Pak Fuad? Ya. Mungkin saya dari sisi lain, Pak Dokter mungkin bisa nanti menjelaskan lebih panjang lebar proses dari secara medisnya. Terpaparnya bagaimana, terus kemudian kaitannya dengan penyakit-penyakitnya. Tapi kalau saya melihat sisi lain begini, pertama saya tahu persis bahwa orang merokok itu menjadikan orang merokok itu sulit tidur, jadi tidurnya kurang. Itu yang saya hapus semua perokok benar. Maksudnya pasien-pasien saya, mereka mengaku saya tidur di atas jam 12. Artinya bisa jam 1, jam 2. Mereka tidurnya lebih malam, dan kalau mereka harus bangun lebih pagi, itu artinya mereka lebih sedikit tidurnya. Betul. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi kebugaran dan juga mungkin daya tahan tubuhnya ya. Imunnya bisa cukup menurun kalau begitu. Kedua, banyak orang-orang yang karena dia
keterbatasan dana untuk memberi atau untuk membeli makanan bergizi bagi dirinya maupun keluarganya, tapi dia tetap merokok, akhirnya karena kurangnya makanan bergizi tadi, dia lebih mudah, lebih rentan bisa terkena penyakit karena memang daya tahan tubuhnya menurun karena lebih banyak merokok, uangnya untuk banyak merokok daripada membeli makanan yang bergizi. Jadi saya melihatnya dari sisi lain. Baik. Kenyataannya di klinik saya sejak pandemi itu pasien menurun 80%, menurunnya 80%. Menurunnya kenapa nih Pak Fuad? Karena itu tadi uang yang disisihkan buat beli rokok udah mulai nggak ada, atau bagaimana? Ada hal lain tidak sebenarnya? Bisa, jadi macam-macam. Bisa karena misalnya kan ada orang yang dia kerja di kayak orang kerja di kantor gitu ya. Itu kan artinya setiap akhir bulan dia menerima gaji. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang dia kalau nggak kerja nggak dapat makan, nggak dapat gaji kan. Artinya dia terbatas, dananya ini terbatas. Nah kalau dana yang terbatas itu digunakan untuk membeli rokok, akan terkurangi kemampuannya untuk memberikan gizi yang baik kepada dirinya maupun keluarganya. Kemudian yang saya prediksi ya, menurunnya pasien saya di klinik itu menurut saya positive thinking aja, karena mereka takut mungkin ketularan kalau dia datang ke sini atau apa ya. Tapi itu saya menjalankan protokol kesehatan baik dari sisi saya menggunakan hand sanitizer saat melakukan terapi. Karena kan terapinya kan sentuhan. Jadi menyentuh sisinya. Jadi saya sangat berhati-hati sekali, hampir semua pasien saya melihat saya selalu menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Tapi kita bicara dari segi penjagaan diri mereka sendiri ini yang sangat kurang karena mereka cenderung lebih kalau orang perokok tuh lebih sakar PDW lah gitu ya. Jadi membuat mereka bisa lebih rentan terkena. Saya melihatnya dari sisi ini. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan dari sisi yang lain. Oke, baik. Nah, Dokter, tapi masyarakat sekarang bisa jadi mengenyampingkan, saya nggak ngerokok, tapi mulai beralih ke vape begitu ya. Ini sempat ada pro kontra bahwa lebih baik nikotinnya bisa lebih tereduksi. Tapi nyatanya ada juga di sisi lain yang punya kondisi yang berbeda. Saya semenjak beralih dari rokok pindah ke vape atau vape itu ada gangguan tenggorokan nggak nyaman, tapi tetap aja ngelakuin gitu, tetap aja dengan vape-nya. Ini sebenarnya secara medis seperti apa sih gitu antara sudah dari rokok terus langsung pindah ke vape, ada perubahan yang terjadi kah dari kondisi kesehatan mereka sebenarnya seperti apa, baik buruknya seperti apa, mungkin bisa dikasih pencerahan lagi nih kepada mereka yang masih yang merokoknya yang katanya beralih gitu. Ya, baik, antara rokok dan vape atau device lain yang ada juga yang tembakau dipanaskan juga ada ya. Tembakau padat dipanaskan juga sama ada juga. Nah, kalau vape kan cair ya. Nah, persoalannya kandungan untuk zat-zat toksiknya itu sama dengan rokok, hanya kadarnya yang berbeda. Jadi kadar di dalam tadi vape atau tembakau yang dipanaskan, heat not burn itu juga sama sebenarnya. Di situ ada karsinogenik. Tapi kalau di rokok kan tar, kalau ini ya seperti tar tapi kandungannya lebih rendah. Hanya itu saja. Terus yang digadang-gadang bahwa ini lebih safe, lebih ini sebenarnya tidak ada istilah lebih safe atau tidak. Karena kandungannya sama, zat-zatnya pembawanya, zat-zat karsinogeniknya juga ada, zat yang membuat inflamasi juga ada. Di situ sama lah sama rokok, hanya kandungan berbeda. Efeknya juga akan berbeda. Oke, kalau kan yang kita takutkan kanker ya. Kanker paru atau PPOK atau yang parunya bolong dan segala macam. Nah, itu perbedaannya hanya di masalah waktu. Jadi kalau tadi rokok atau cerutu yang lebih besar lagi atau sesuatu yang dibakar itu tergantung dari kandungannya. Jadi untuk menimbulkan gangguan itu juga tergantung dari besaran dosis yang dan juga lamanya ya. Kalau yang pakai vape mungkin jadi lebih lama. Misalnya kanker paru pada pasien rokok 10 tahun bertimbul. Nah kalau pakai vape mungkin akan lebih lama. Baik. Tapi ujungnya tetap sama. Iya, ujung-ujungnya tetap sama. Kanker paru juga atau sesak napas juga.
Baik. Hanya perbedaan di waktu. Ini jadi apa ya? Jadi seperti pilihan mau lebih cepat atau lebih panjang. Kalau saya sih milihnya jangan sampai dua-duanya. Dan kita sama-sama ngajak pemirsa juga di Hari Anti Tembakau Internasional ini supaya ini tadi sesuai judul kita, tidak merokok itu keren. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV masih berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Jangan kemana-mana, Lunch Talk akan hadir usai jeda. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 terungkap bahwa konsumsi rokok masyarakat Indonesia menduduki posisi ketiga mencapai 5,82%. Kebutuhan itu lebih tinggi dari kebutuhan pangan termasuk sayuran, ikan, telur, dan susu. Ya, kembali kita ke dialog kita masih kepada dua narasumber saya. Ini tadi sama-sama kita lihat ada angka 80 di data tahun 2020, 88 dari 100.000 orang meninggal akibat rokok. Ini mungkin masih dianggap kecil kali ya, dokter ya. Saya ke dokter Erlang. Mungkin masih dianggap kecil kali ya, Dok. Cuma 8 masih puluhan dibanding 100-an ribu begitu kali ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat dari pasien, jumlah pasien mungkin yang ini mengalami gejala-gejala awal begitu, banyak yang menyadari tidak sih kalau sebenarnya ada gangguan paru itu sebenarnya ya karena rokok begitu. Gimana sih, Dok, untuk mengenali itu? Ya, kalau itu kan efek dari kumulatif racun yang terhirup. Jadi rokok itu kan efeknya kumulatif. Jadi nggak ada tuh racunnya bisa dibuang, itu kan nggak, jadi numpuk makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sehingga pada suatu waktu dia akan menimbulkan gejala atau menimbulkan penyakit. Nah, problemnya butuh waktu yang lumayan cukup lama untuk sampai seseorang itu punya gejala. Jadi kita gejalanya itu sudah mengganggu, baru orang datang ke dokter atau ke cari kesehatan, tenaga kesehatan. Problemnya kan di situ. Jadi datangnya pasti selalu pada kondisi yang sudah berat, karena udah timbul penyakit. Itu dia yang jadi masalah. Tapi banyak juga yang sudah batuknya rasanya kita kayaknya sudah harus ke dokter deh. Tapi tetap batuk biasa aja. Nah, di kondisi seperti itu sebenarnya bagaimana kondisi paru seseorang? Mungkin apa yang harus diinformasikan kepada masyarakat? Karena gambar-gambar yang menyeramkan di bungkus rokok itu nampaknya masih belum bisa menggerakkan hati seorang perokok berat ini untuk berhenti begitu. Ya. Oke, gambar-gambar yang di rokok itu ketika kondisinya sudah lanjut ya, jadi dia udah timbul penyakit. Tapi kalau gejala awal tadi seperti Mbak bilang batuk, itu batuk kemudian rasa nggak enak di tenggorokan, itu kan gejala awal. Karena semua karena rokok itu produknya panas ya, karena heat, jadi saluran di rongga pernafasan akan rusak salah satunya. Salah satunya rambut gitar, yang itu yang dirusak karena panas dan zat toksiknya. Nah itu yang kemudian tadi jadi gampang batuk, kemudian tenggorokan berasa kering, itu semua gejala yang awal. Tapi kan namanya rokok kan diulang lagi, dia akan timbul gejala itu, diulang lagi akan timbul gejala itu, jadi dianggap seperti sesuatu yang biasa. Ketika dia merokok dia akan mengalami seperti itu. Jadi dianggap ini sesuatu yang biasa karena memang merokoknya seperti itu. Tapi kalau ini dibiarin terus-menerus, akhirnya menumpuk, timbullah penyakit nggak bisa reversibel lagi udah penyakit. Parunya nggak bisa tergantikan begitu ya. Jadi karena sudah terbiasa batuk sedikit biasa, namanya juga perokok. Wah, ini yang harusnya pemikiran ini yang harusnya dihilangkan ya Pak Fuad ya. Betul. Apalagi Anda juga tadi bilang insomnia ini juga jadi bisa salah satu penyebab sudah mulai tanda-tanda seseorang ini sudah perokok berat gitu. Pak Fuad, kita berbicara soal perokok sekarang ini juga sudah hampir semua usia kali ya, bahkan anak-anak pun di Indonesia ini jumlahnya juga banyak. Anda sendiri datanya
Balita pun banyak. Baik, bahkan diviralkan. Sayangnya begitu ya, miris sekali ya. Anda sendiri punya data tidak Pak Fuad, rentang usia perokok di Indonesia ini kan semakin melebar artinya. Dari usia berapa begitu paling kecil sudah mulai rokok? Sebetulnya bukan melebar. Kalau melebar itu berarti ujung awalnya melebar, ujung akhirnya melebar. Kalau di rokok ini ujung akhirnya tetap. Karena dia akan yang kena penyakit kemudian berhenti, yang kena penyakit kemudian mati, dia tetap di situ. Yang memulai adalah ke awalnya. Jadi artinya lebih mudah dikatakan usia mulai merokoknya lebih dini. Oke. Saya punya beberapa kali ya, karena saya sering keluar kota, hampir seluruh Indonesia ya. Saya diundang oleh dinas-dinas kesehatan. Saya sering menemukan anak-anak kecil yang sudah merokok, ya, dan itu diarahkan ke saya. Artinya karena saya punya teknik terapi untuk membantu mereka merokok. Jadi ketika suatu saat saya diundang ke salah satu kabupaten di Sumatera Barat, saya nggak sebutin ya. Itu salah satunya tiba-tiba salah satu puskesmas mengatakan, Pak, ini ada anak kecil gini-gini dan merokok. Oke, bawa ke sini. Umur berapa tuh, Pak? Datang ke puskesmas itu, usianya waktu saat saya terapi 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan sudah merokok? Menurut ibunya. 3 tahun 3 bulan itu saat saya terapi ya. Jadi ketika saya tanya ibunya, dia merokok dari usia berapa? 2 tahun. Sejak 2 tahun dia merokok, sampai sekarang 3 tahun 3 bulan. Nah, akhirnya saya terapi, alhamdulillah berhasil, dia sudah berhenti sampai sekarang. Beberapa tahun kemudian saya datang ke situ, dia sudah 9 tahun dan sudah kelas 4 SD. Malangnya anak itu, saya pengen nangis kalau ceritain. Anak itu sudah berhenti merokok, tapi adiknya yang saat itu berusia 6 tahun, sudah merokok lagi. Coba bayangkan, si kakak waktu berhenti merokok usia 3 tahun 3 bulan, saya terapi dia berhenti. Artinya si adik itu baru lahir gitu loh. Waktu itu adiknya mungkin baru lahir. Nah, ketika saya ke sana lagi, anaknya yang besar, kakaknya itu sudah berhenti merokok, itu udah umur 9 tahun, adiknya sudah merokok. Artinya anak adiknya itu tidak dilindungi. Artinya kejadian yang menimpa kakaknya tidak dijadikan pelajaran oleh orang tuanya. Baik. Ini yang sangat memprihatinkan. Dan berita yang paling viral di seluruh dunia, anak kecil yang paling kecil di seluruh dunia mungkin yang merokok di Musi Banyuasin, Anda ketikanya baby smoker di mana? Di YouTube. Anda akan diarahkan ke anak kecil umur 3 tahun, waktu saat dia umur 2 tahun setengah sudah merokok 3 bungkus. Dan kemudian dilakukan terapi oleh Pak Seto di Komnas Anak, dan alhamdulillah berhenti. Kemudian ketika akan dipulangkan ke Musi Banyuasin, dilakukan konferensi pers. Saya beruntung sekali diundang ke konferensi pers tersebut. Saya tanya langsung sama ibunya, Bu, anak ibu ini umur 2 tahun setengah sudah merokok 3 bungkus. Mulai ngerokoknya umur berapa? Dengan tenang si ibu itu dengan biasa menjawab 11 bulan. Astagfirullah. Pak Fuad, ini bukan gambaran umum ya, bukan gambaran umum, tapi dari cerita ini bisa diambil hikmah gitu. Bahwa anak umur 11 bulan pun bisa mulai kecanduan. Tidak hanya terpapar, tidak hanya menjadi perokok pasif, tapi perokoknya itu sendiri begitu ya. Pak Fuad, Anda melihatnya, dan itu banyak. Anda melihatnya ini pengalaman Anda sendiri langsung begitu kan, bertemu banyak orang-orang ini. Anda melihatnya aturan seperti apapun di negara ini, pemberatan ada perda cukai, ada memahalkan harga rokok sekalipun, nampaknya kok tidak berpengaruh ya sebenarnya. Bukan tidak berpengaruh. Apa yang harus sebenarnya dilakukan? Harus maksimal, harus komprehensif. Yang dilakukan penduduk dunia, hampir 200 negara, mereka kan meratifikasi konvensi pengendalian tembakau yang namanya FCTC. Kamu tahu itu kan, kita udah sering ngobrol. Sudah hampir 200 negara. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang tidak melakukannya. Tidak meratifikasi. Makanya kenapa kita harus mengadopsi dari luar, kita bikin sendiri. Oke, kita punya PP 109, yang kita ingin revisi saja sampai sekarang nggak bisa-bisa. Jadi kita nih, saat ini kita benar-benar dipenjara oleh orang-orang kita sendiri gitu. Kita ingin memajukan bangsa kita, tapi anak-anak kita dihajar, dijerat oleh industri rokok. Mereka merokok di usia yang sangat dini dan kemudian menjadikan mereka kecanduan, dan itu akan terus. Jangan berpikir bahwa mereka bisa berhenti kapan saja. No, rokok beda, sangat berbeda. Ini harus serius kita menanggapinya.
Oke, karena tidak semua orang meskipun sudah dipapar untuk berhenti merokok, dipengaruhi seperti apapun, ini balik lagi ya, tadi Pak Fuad di awal-awal bilang belum mendapat hikmah untuk berhenti merokok, kembali lagi ke pribadi orang itu sendiri ya. Baik, singkat sebelum kita jeda saya ke Dokter Erlang. Dokter, ini anak umur 11 bulan, ada yang umur 2 tahun, 3 tahun sudah mulai merokok, meskipun akhirnya berhenti, kondisi paru-parunya akan seperti apa? Dan ditambah lagi jika mereka tetap terpapar di lingkungan yang merokok menjadi perokok pasif begitu, akan seperti apa nanti pertumbuhannya? Ya, tadi saya sudah bilang ya, kalau namanya zat toksik yang masuk ke dalam tubuh, eliminasinya sulit, kan dia akan berkumpul terus-menerus. Jadi pengeluarannya akan sangat lama, kemudian efeknya kumulatif. Jadi gangguan-gangguan mungkin akan ada jadi gangguan pertumbuhan, penularan anak, dari orang yang merokok, gangguan yang lain, dan originasi itu akan terganggu seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya kalau menurut saya pada anak dipaparkan terhadap rokok bukan satu kejahatan harusnya bilangnya. Betul, sepakat saya, itu sebuah kejahatan. Dicegah. Saya sangat setuju, Dok. Iya. Karena namanya anak-anak sebenarnya masih bisa dilarang oleh orang yang lebih dewasa. Iya, mereka belum mengerti kenapa malah dibiarkan sampai 3 bungkus habis begitu ya. Baik, ini sangat miris dan seharusnya kita adalah negara pertama yang meratifikasi itu ya Pak Fuad ya. Kita akan jeda dulu Bapak-Bapak sekalian, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, di segmen terakhir nanti. Tetaplah bersama kami, Lansok segera kembali usai jeda. Ya, berhenti merokok itu keren. Mau keren, harus berhenti merokok. Tapi kita harus menunggu orang-orang ini nampaknya mendapat hikmahnya masing-masing ya, Dokter Erlang ya. Dokter, ini kita di masa pandemi, ya orang masih banyak yang merokok di luar sana. Mungkin ada tips, jika memang tetap memilih untuk tetap merokok begitu, kondisinya harus seperti apa? Apakah seseorang saat sudah kadang kan merokok membuka masker, nanti pakai masker lagi, apakah ini seperti apa yang ya bisa sedikit meminimalisir resiko terpapar COVID di saat seseorang ini masih merokok begitu, seorang perokok begitu, Dok? Ada tidak sih sebenarnya yang bisa, ya mereka sedikitlah bertanggung jawab dan menjaga dirinya sendiri kalau masih tetap memilih merokok? Untuk supaya tidak terlalu COVID kan kita harus cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan kemudian gunakan masker. Jadi kalau mau merokok, mau nggak ketularan COVID, ya itu kerjain. Rokoklah sambil gunakan masker. Nah, itu rokoklah sambil Oke, merokoklah sambil menggunakan masker tuh. Coba ya sekarang pada berpikir ya, gimana tuh caranya ngerokok sambil menggunakan masker? Kalau susah berarti pilihannya jangan merokok ya? Ya, jangan merokok, betul. Oke, jadi sebenarnya pilihannya di saat pandemi ini sebaiknya inilah momentum untuk bisa mengurangi jumlah rokok mereka, begitu Dok? Seperti apa nih Dok? Setuju, ya. Setuju, ya. Oke. Kalau silakan Pak Fuad. Ya maksudnya jangan mengurangi jumlah rokoknya, artinya usahakan berhenti. Think big gitu loh, think big if you wanna be big gitu ya. Jadi jangan, Pak, saya mau coba terapi berhenti merokok. Wah, saya nggak terima, Pak. Terus terang kalau dia coba terapi berhenti merokok, saya terimanya orang yang punya keinginan untuk berhenti merokok, monggo saya bantu. Tapi kalau mengurangi jumlah rokoknya kan tidak menyelesaikan masalah itu. Karena saat pandemi mungkin dia takut ya kan, saya mengurangi rokok saya begitu selesai lagi dia pasti akan merokok bahkan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, jadi tadi saya katakan jumlah pasien di tempat saya menurun drastis dari sejak awal pandemi itu bukan, saya tidak menyesalkan itu karena kita kena semuanya ya. Tapi yang saya heran tujuannya kenapa mereka tidak merokok, tidak datang untuk terapi, menurut saya karena mereka takutnya karena penularan atau apa gitu ya. Padahal tidak perlu karena kita juga melakukan protokol kesehatan yang baik gitu. Oke, jadi kalau mau datang untuk terapi harus niatannya saya ingin berhenti merokok, bukan mengurangi jumlah batang rokoknya ya Pak Fuad ya. Saya katakan jelas seperti itu. Ya. 70% berhasilan berhenti merokok itu dari niat. Ya. Oke, baik. Gimana, maaf? Gimana Dok? Gimana 70%? 70% orang bisa berhenti merokok itu dari niat. Dari niat. niat. Pengobatan yang lainnya itu dari berhenti 30%. Saya selalu mengatakan begini.
Saya tidak bisa bikin orang berhenti merokok. Saya tidak bisa bikin orang berhenti merokok. Itu saya katakan terus terang. Saya bisa membantu orang yang punya keinginan untuk berhenti merokok. Itu yang saya katakan. Kalau Anda punya keinginan untuk berhenti merokok, silakan datang, saya bantu. Baik. Jangan sampai Anda mengharap seolah-olah saya itu Peter Pan yang dengan sentuhan bisa membuat orang itu disulap begitu ya. Ini yang selalu saya jelaskan. Dirubah mindset-nya oleh Pak Fuad. Betul. Memang itu pertama kali yang saya lakukan ketika datang untuk terapi adalah memotivasi, menumbuhkan motivasi. Karena berhenti merokok itu perlu dua hal, niat dan motivasi. Ada niat tapi nggak ada motivasi, susah ya. Jadi kebanyakan mereka punya niat tapi motivasinya rendah. Itulah sebabnya kalau datang nggak langsung terapi, tapi saya jelaskan dulu, saya gambar-gambar di belakang saya ini adalah gambar-gambar andalan saya untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana kondisi paru-paru yang seperti ini. Ini paru-paru orang yang merokok 30 tahun. Paru-parunya jadi seperti hitam seperti ini kan. Jadi ini real, ini ada orangnya sudah meninggal saja ya. Ini true story. Ini yang membuat mereka itu shock ya. Dengan shockingnya itu kita tambah dengan terapi, itu yang membuat keberhasilan terapi. Baik, ya sebaiknya sih kita tidak memperlihatkan gambar yang seram-seram terlebih dahulu supaya orang bisa termotivasi dan tergerak niatnya begitu ya untuk berhenti merokok. Ya setidaknya masih ada orang-orang seperti Pak Fuad yang terus bersemangat untuk memberikan motivasi. Inilah sebuah motivasi buat orang-orang yang ingin berhenti merokok. Dan Dr. Erlang, semoga saya nggak berharap pasien ke Dr. Erlang ini menurun ya, tapi setidaknya yang karena dampak rokok ini bisa menurun ya dok ya, pasti kita berharap begitu ya. Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya telah berbagi informasi dan kita sama-sama terus semangat supaya orang-orang di luar sana jadi lebih keren karena mereka berhenti merokok. Terima kasih.